Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebahagiaan dan keberkahan menyertai kita semuanya. Hamba-hamba Allah, teman-teman yang saya hormati, berkaitan dengan selesainya bulan Ramadan, kita masuk di bulan Syawal. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu bisittin min Syawalin kana kasiyamid dahri." Yang artinya barang siapa yang telah melaksanakan puasa Ramadan kemudian diikutinya 6 hari di bulan Syawal, baik itu dari tanggal 2 langsung tanggal 3, tanggal 4, 5, 6 hari lah berturut-turut, atau kalau dalam Mughnil Muhtaj disebutkan, ini saya ada kitab juz 1 Mughnil Muhtaj pada halaman 597. Di sini disebutkan watasulu sunnatu bisaumiha, hasil juga pahala sunnah puasa Syawal itu mutafarriqatan, sekalipun terpisah-pisah, artinya tidak nyambung tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 gitu, tidak begitu, tapi terpisah-pisah. Dalam kitab Mughnil Muhtaj ini disebutkan sama mendapatkan pahala sunnah. Nah, dalam hadis tadi barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian ia mengikutinya dengan puasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka sabda Rasulullah SAW, ia mendapat pahala sebagaimana yang berpuasa 1 tahun. Masya Allah. Nah, yang ingin disampaikan di sini berkaitan dengan ada pertanyaan dari teman. Bagaimana orang yang masih punya tanggungan atau hutang puasa pada bulan Ramadan? Misalnya dia batal perjalanan karena bepergian, atau apalagi kalau kaum wanita kan ada tamu yang rutin ya setiap bulan. Nah, boleh tidak menggabungkan niat? Artinya di bulan Syawal itu dia niat qada iya, niat puasa sunat Syawal juga ya. Nah, bagaimana kalau begitu? Nah, menggabungkan niat dalam ibadah itu para ulama menyebutnya tasyrikun niyat. Tasyrikun niat artinya menggabungkan niat antara yang fardu dengan yang sunnah. Dalam hal ini sebagian ulama menyebutkan, diantaranya adalah Syekh Abdullah Said Al-Hadrami. Beliau mengatakan ada beberapa ketentuan mengenai penggabungan ibadah fardu dengan sunnah. Nah, ini perlu diperinci. Yang pertama, keduanya dianggap sah. Menggabungkan niat fardu dengan niat sunnah. Ini pendapat yang pertama, dianggap sah. Contoh, niat mandi junub, mandi wajib, digabungkan dengan niat mandi sunnah sebelum berangkat Jumat. Mungkin pagi-pagi ini bapak-bapak punya kelakuan ya, menjelang berangkat Jumat dia punya kelakuan. Nah, sehingga mewajibkan dia mandi junub, mandi wajib. Nah, sedangkan di hari itu pula ada sunnah mandi karena dia akan berangkat sholat Jumat. Menurut pendapat yang ini, contoh yang ini, nah
Atau misal kemarin pas lebaran malaman takbiran, bapak-bapak pulang takbiran ngantuk ya, tidur sama istrinya, Masya Allah, sehingga mewajibkan dia untuk melaksanakan mandi junub. Sedangkan di pagi hari itu juga ada kesunahan mandi karena akan berangkat sholat id. Dalam contoh yang tadi ini artinya menggabungkan mandi junub dengan mandi sunnah, menggabungkan niat mandi wajib ya dengan mandi sunnah sebelum berangkat Jumat atau sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Dari misal yang ini maka apa? Itu dianggap sah dua-duanya ya, dianggap sah dua-duanya. Boleh. Misal puasa qadha dengan puasa Arafah, itu ada di kitab-kitab kan dibahas, itu juga dianggap sah dua-duanya. Kemudian pendapat yang kedua, ibadah fardunya saja yang sah. Jadi dia menggabungkan dua niat antara yang fardu dengan yang sunnah. Nah, tapi dalam contoh yang kedua ini hanya fardunya saja yang sah. Contoh, niat haji wajib dengan niat haji sunnah. Nah, ini yang jadi yang mana saja? Yang sah, yang wajibnya saja, atau yang fardunya saja. Kemudian yang ketiga ini lain. Ini hanya ibadah sunnah saja yang dianggap sah. Ini menggabungkan antara fardu dengan sunnah. Tetapi yang ketiga, gambaran ketiga ini adalah hanya yang sunnah saja yang dianggap sah. Contoh, niat mengeluarkan zakat dan sedekah. Zakat kan wajib, sedekah kan sunat. Tetapi yang ia keluarkan itu hanya 1 liter beras, hanya 1 gelas beras, hanya 1 genggam beras misalnya. Nah, dalam gambaran yang ini, maka yang sah itu adalah yang sunnah saja. Mana berarti? Sedekahnya saja yang sah. Kenapa tidak zakatnya yang sah? Karena dengan ukuran 1 liter beras, 1 cangkir beras, 1 genggam beras, itu tidak masuk kepada memenuhi syarat apa? Zakat. Itu gambaran yang ketiga. Adapun gambaran yang keempat, ketika menggabungkan niat fardu dan sunnah, keduanya tidak dianggap sah. Nah, ini berarti harus terpisah. Seperti mana? Contoh, seorang makmum masbuk, dia bertakbiratul ihramnya itu sambil takbir ruku. Misalnya makmum tiba-tiba datangnya itu terlambat, pas dia masuk mau sholat, imamnya itu apa? Ruku. Maka dia sekaligus Allahu Akbar takbiratul ihram itu sambil Allahu Akbar takbir ruku. Sekaligus satu takbiran itu untuk takbiratul ihram dan untuk takbir ruku. Nah, yang ini kedua-duanya dianggap tidak sah, gitu ya. Nah, sekarang kembali dalam hal puasa qadha dan sunnah Syawal, itu ada beberapa pendapat ulama. Ini salah satunya, mari kita cermati ya. Yang pertama, menggabungkan niat puasa 6 hari Syawal dengan qadha Ramadan. Nah, menyebabkan salah satu saja yang dianggap sah. Ini pendapat ulama Hanabilah. Jadi niat qadha Ramadan digabungkan dengan niat puasa sunat Syawal, menurut pendapat yang pertama ini hanya menggabungkan niat puasa 6 hari Syawal dengan qadha Ramadan, menyebabkan salah satu saja yang dianggap sah. Tidak disebutkan di sini salah satu yang mana. Nah, ini adalah pendapat ulama-ulama Hanabilah. Kemudian pendapat yang kedua, puasa qadha dan puasa Syawal dianggap sah kedua-duanya. Ini pendapat yang didukung oleh ulama Malikiyah
dan mayoritas ulama Syafi'iyah. Jadi menggabungkan niat qada Ramadan dengan niat puasa sunat Syawal. Pada pendapat yang kedua, ulama-ulama ini berpendapat sah dua-duanya. Ini adalah pendapat ulama-ulama Malikiyah dan mayoritas ulama Syafi'iyah. Kemudian yang ketiga, menurut pendapat ketiga tidak boleh menggabungkan keduanya. Niat qada dan niat apa? Puasa sunat. Tidak boleh digabungkan keduanya. Nah, pendapat ini didukung oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan suatu riwayat ulama Hanabilah. Ini perbedaan pendapat para ulama. Yang namanya perbedaan pendapat kan tidak bisa dipungkiri, ya selalu ada. Tetapi bukan berarti akibat perbedaan pendapat kemudian bermusuhan, tidak. Oh, ini adalah khazanah keilmuan, ya. Nah, jadi bagaimana menyendirikan niat, ifradun niat. Nah, menyendirikan niat artinya tidak menggabungkan antara niat qada Ramadan dengan puasa Syawal itu lebih baik untuk menghindari dari perbedaan pendapat. Itu salah satunya, ya, untuk menghindari dari perbedaan pendapat. Disebutkan di sini, walau soma fi Syawali qadaan au nadron au ghairu zalika hal tasulu lahu sunnatu aula. Apabila seseorang puasa Syawal, kemudian dia itu dalam puasa Syawalnya itu qada, nadar atau selain itu, apakah ia hasil pahala puasa Syawal? Nah, jawab di sini, lam aro man dzakarahu. Aku tidak melihat ulama yang mengatakan itu. Aku tidak melihat ulama mengatakan itu. Ya, ulangi. Kalau seorang mengqada puasa atau nadar atau lainnya di bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal, apakah mendapat keutamaan puasa Syawal atau tidak? Keutamaan puasa Syawal itu yang tadi dalam hadis, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian disambung nanti bulan Syawal setelah Idnya, kalau hari Id kan tidak boleh, tanggal 2 dan seterusnya. Nah, tapi dia itu apa? Punya hutang puasa Ramadan. Nah, tadi kan hadisnya bagaimana? Orang yang puasa Syawal 6 hari mengikuti puasa Ramadan itu sama dengan, atau baginya diberikan pahala sama dengan puasa 1 tahun. Nah, bagaimana kalau orangnya ini punya hutang puasa Ramadan, kemudian dia puasalah di bulan Syawal itu. Seseorang mengqada puasa atau puasa nadar atau puasa yang lainnya di bulan Syawal, apakah dia mendapatkan keutamaan puasa Syawal atau tidak? Ini yang dimaksud keutamaan adalah yang disebutkan dalam hadis. Nah, jawabnya lam aro man dzakarahu wa dhahiru husulu lakin la yasulau hadas sawabul madhkuru khususon man fatahu ramadhana wa soma anhu syawalan. Nah, saya tidak melihat seorang ulama berpendapat demikian, dikatakan dalam kitab ini, tetapi secara dohir dapat secara dohir dapat pahala, tetapi memang ia tidak mendapatkan pahala yang dimaksud dalam hadis yang tadi itu, yang dimaksud dalam hadis yang tadi, khususnya orang yang luput berpuasa di bulan Ramadan, artinya dia punya hutang Ramadan, khususnya orang yang luput puasa di bulan Ramadan dan dia mengqadanya di bulan Syawal karena tidak puasa, karena puasanya tidak masuk kriteria yang dimaksud. Yang dimaksud kriteria itu yang mana? Li'annahu lam yasduku alaihil makna itu maksudnya bagaimana? Li'annahu lam yasduku alaihil maknal mutaqaddim,
tidak maksud kriteria yang dimaksud itu adalah karena dalam hadis dia puasa Ramadan utuh berarti kan, kemudian disambung dengan puasa Syawal setelah Idul Fitri. Nah, karena dia itu punya hutang berarti tidak masuk kriteria, maksudnya begitu. Jadi dia dapat pahala tetapi bukan pahala yang dimaksud dalam hadis. Nah, di sini dikatakan walidzalika qala ba'duhum yustahabbu lahu fi hadil halati ayyasuma sitan min dil qadati li'annahu yustahabbu qada'us shaumi ratibi. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa dalam kondisi seperti itu dianjurkan ia berpuasa 6 hari pada bulan Dzulqa'dah. Orang kita ada yang nyebutnya bulan Hafid lah ya. 6 hari bulan Dzulqa'dah sebagai qada puasa Syawal. Jadi yang ada di bulan Syawal itu yang dia lakukan itu mengqada Ramadan. Nah, nanti bulan Dzulqa'dah dia mengqada puasa bulan Syawal. Itu dianjurkan oleh ulama seperti itu. Nah, adapun pendapat yang menyatakan boleh menggabungkan niat puasa qada Ramadan dengan sunnah Syawal, bagaimana ini? Nah, kita mesti membuka kepada kitab yang lain. Salah satunya ada dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Nah, dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin di sini disebutkan ya kan, mas'alatun dohiru hadisin wa atsba'ahu sitan min syawwali wa ghairihi minal ahadisi adamu husul siti idanawaha ma'a qada'i ramadana lakin soroha Ibnu Hajarin bihusuli asis sawabi li ikmalihi idanawaha ka ghairiha min arafata wa asyura'a bal rajjaha Imam Romli. Mim sama ro itu kan isyarat buat Imam Romli lah. Husulu asis sawabi sa'iri tatawwati ma'al fardi wa illam yanwiha ma lam yusarifu sarifun ka'an qada ramadana fi syawalin wa qasada qada usitti min dil qa'dah wa yusannu saumu sitti wa in aftara ramadana. Yang seterusnya lah ya. Nah, jadi begini, jika dirangkum begini. Satu, menurut Ibnu Hajar, orang yang mengqada puasa bisa mendapat pahala puasa sunnah Syawal dengan syarat diniati juga puasa Syawal. Jadi dia akan mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis itu ketika dia menggabungkan puasa qada Ramadan dengan puasa Syawal, tetapi syaratnya diniati dua-duanya. Jadi niatnya dua. Satu niat qada Ramadan, yang kedua niat puasa Syawal. Kata Ibnu Hajar itu jadi dua-duanya, ya kan, mendapatkan pahala. Ini menurut Ibnu Hajar. Yang kedua menurut Imam Romli. Menurut Imam Romli, orang yang mengqada puasa di bulan Syawal bisa mendapatkan pahala sunnah Syawal meskipun tidak berniat puasa Syawal. Maksudnya ia hanya berniat qada Ramadan saja tanpa memasukkan niat puasa sunat Syawal. Kata Imam Romli, ini tetap mendapatkan pahala atau keutamaan puasa Syawal. Ketiga, wa tamada Abu Mukhramah tabaan lisan hudi adamu husuli wahidin minha idanawaha ma'an. Menurut siapa? Abu Makromah ya, puasa qada tidak bisa digabung dengan puasa Syawal. Jadi tidak boleh ada niat yang dibarengkan begitu. Harus tunggal, satu niat qada, satu niat apa? Puasa sunat di lain waktu. Beliau mengatakan kama lawana wa duhra wa sunataha barajaha Abu Mukhramah ada masihati saumi siti liman alai qada'u ramadana mutlaqon. Beliau mengatakan seperti halnya orang niat sholat duhur
dan niat sholat sunat duhur. Nah, bahkan beliau warojah Abu Mukhramah ada musyati samisiti, justru kata beliau tidak sah puasa 6 hari di bulan apa? Di bulan Syawal itu. Liman alai qadau Ramadana, bagi orang yang punya hutang puasa bulan Ramadan mutlakon, dengan mutlak. Begitu kata siapa? Abu Mukhramah. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri ya, perbedaan itu namanya perbedaan pendapat ya pasti ada. Namun bila disimpulkan menggabungkan dua puasa ini adalah sah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dan dikatakan oleh Imam Romli. Namun akan lebih baik jika orang puasa hutang, bayar kodok dulu ya, kemudian nanti setelah kodoknya lunas baru dia puasa sunat Syawal, itu akan lebih utama. Mudah-mudahan untuk teman alumni yang bertanya jawaban ini memuaskan ya. Kalaupun banyak kekurangan, kita sama-sama mutolaah insyaallah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.